Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan, yakni tentang pasar komoditi barang atau IS. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Ira Mailal Azizah, yang kedua Khiaratul Laudia, dan yang ketiga Muhammad Zainul Fuad. Pengertian pasar komoditi atau barang. Pasar komoditi atau barang merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Standar barang yang diperjualbelikan di pasar barang meliputi hasil produksi dan industri, hasil pertambangan, serta hasil pertanian dan perkebunan. Pasar barang dikatakan dalam keadaan seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Kurva IS adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga di mana pasar barang berada dalam keadaan seimbang. Fungsi pasar komoditi atau barang. Yang pertama, sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan transaksi berbagai komoditas yang sedang laku di pasaran dunia. Dan yang ketiga, sebagai tempat atau sarana untuk memantau dan mengatur perdagangan komoditas. Sedangkan manfaat pasar komoditi atau barang, yaitu bagi penjual atau produsen, pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualannya. Bagi pembeli atau konsumen, pasar barang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas terjamin. Dan bagi pemerintah, pembentukan pasar barang bagi pemerintah dapat memberikan tambahan devisa. Dengan devisa akan memudahkan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi internasional yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Untuk pembahasan selanjutnya yakni variabel-variabel dalam pasar komoditi atau barang. Berikut diintisarkan variabel-variabel ekonomi agregatif yang relevan bagi analisis ekonomi makro untuk masing-masing jenis struktur perekonomian. Yang pertama ada perekonomian tertutup sederhana. Terdapat variabel-variabel mencakup konsumsi, saving, investasi, dan pendapatan pemerintah. Yang kedua, perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal. Terdapat variabel pajak, pengeluaran pemerintah, dan transfer pemerintah. Yang ketiga, perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal, yakni mencakup variabel ekspor dan impor. Yang keempat, perekonomian terbuka dengan kebijakan fiskal mencakup variabel konsumsi, saving, ekspor, impor, pajak, pengeluaran pemerintah, dan transfer pemerintah. Pembahasan selanjutnya yakni menurunkan kurva IS. Alat analisa ini disusun dari ekonomi Keynes yang berupa suatu keseimbangan dalam pasar barang atau sektor real. Y sama dengan J ditambah I ditambah G atau S ditambah T sama dengan I ditambah G. Suatu kurva dapat dituliskan dengan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan independen. Secara matematis, fungsi IS dapat dijelaskan dengan menggunakan metode berikut. Setelah diperoleh persamaan 6 tersebut adalah fungsi IS yang menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan Y dengan tingkat bunga R di mana pasar barang dalam keadaan keseimbangan. Hubungan Y dengan R adalah negatif sehingga kalau fungsi ini digambarkan dalam suatu kurva, maka lereng kurva ini pun juga negatif. Hubungan negatif ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tingkat bunga yang lebih tinggi,
I investasi akan turun atau S lebih besar dari I. Oleh karena itu, pendapatan harus lebih rendah atau turun untuk menurunkan tabungan sampai kembali investasi sama dengan tabungan atau I sama dengan S. Secara grafis, kurva IS dapat diturunkan dengan cara sebagai berikut. Proses penurunannya pertama-tama melalui diagram A pada tingkat pendapatan sebesar Y0 diperoleh S ditambah T0 melalui fungsi tabungan. Dalam keadaan keseimbangan yang ditunjukkan dengan diagram B, pada S ditambah T0 diperoleh I ditambah G0. Tingkat bunga yang sesuai dengan I ditambah G0 adalah R0 pada diagram C. Jadi, kita memperoleh satu kombinasi pendapatan Y0 dengan tingkat bunga sebesar R0 pada diagram D. Kemudian, proses serupa kita ulangi, tetapi pada tingkat pendapatan Y1. Tingkat bunga yang sesuai dengan Y1 adalah R1. Jadi, kita memperoleh satu kombinasi lagi antara Y dan R. Kalau kedua titik kombinasi ini kita hubungkan dengan sebuah garis, maka akan diperoleh kurva IS seperti tergambar pada diagram D. Kebijaksanaan fiskal melalui perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dapat digambarkan dengan kurva IS ini. Penambahan G misalnya akan mengakibatkan kurva IS bergeser ke kanan atas. Dari persamaan 6 juga terlihat bahwa variabel G merupakan intercept dari fungsi IS serta bertanda positif, sehingga kenaikan G akan menggeser fungsi tersebut ke kanan atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.